Milenial, Anda masih muda, maka pergunakanlah waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda membuang waktu dengan sia-sia. Kenapa? Karena ketika Anda datang masa tua Anda tidak memanfaatkan waktu di masa muda, maka menyesalnya tidak akan pernah kembali masa muda itu. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sering orang berkeluh kesah, bercerita, curhat. Orang tua yang curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara sekalian, bertemu kembali dengan Al-Fakir, yaitu Kiai Ujeng atau Ustadz Samit. Alhamdulillah, dengan kita berjumpa dalam kebaikan, insyaallah di dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan kelancaran, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berkahi dunia kita dan nanti akhirat kita. Sahabat-sahabat Kiai Ujeng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kiai Ujeng, jangan lupa sebelum menyimak video ini, sebelum menyimak pembahasan ini, subscribe dulu channel Ujeng Center TV ini. InsyaAllah dengan semuanya yang mensubscribe channel YouTube Ujeng ini selalu didoakan, selalu diiringkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Yang sudah subscribe, jangan lupa loncengnya dibunyikan, biar makin kebaikan kita selalu ada. Kenapa? Karena ketika kita membunyikan lonceng itu berarti selalu kita diingatkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada dari channel Ujeng Center TV. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan memujinya Allah Subhanahu wa taala, dengan melafazkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, nashkurullah azza wa jalla, kita mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin,
itu berarti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang syukur, kalau kita berterima kasih kepada manusia, maka insya Allah kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tentunya dia dikatakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Kiai Ujang akan menyampaikan sekitaran 30 menit. Kurang lebih tadi pembukaan sekitar 5 menitan. Maka insyaallah 20 menit ke depan kita akan membahas sesuatu yang biasa kita laksanakan, tetapi sungguh ini harus kita perhatikan. Masalah apa? Tenang, nanti akan kita lanjutkan. Salawat dan salam selalu kita curahkan, selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'an tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semuanya, Ujeng dan sahabat Kiai Ujeng, insyaallah diberikan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyimak ini baik di pagi, siang, sore ataupun malam, baik di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad dan begitu selanjutnya, begitu perputarannya, selalu didoakan semoga kita terus-terusan istiqomah di dalam kebaikan. Saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita bicara tentang Islam, Islam agama kita, Islam adalah agama yang harus kita bawa, agama yang kudu ada pada diri kita. Lalu kita bahas apa Islam dari sudut apanya? Masya Allah, Islam itu dibahas dari segi apapun tetap relevan. Tidak pernah kemudian terbetik di dalam hati orang yang imannya kuat bahwa Islam itu tidak relevan. Makanya Al-Fakir akan membahas tentang bagaimana Islam itu mengajarkan kedisiplinan bagi setiap manusia. Bagaimana Islam itu mengajarkan sikap, sifat yang teratur di dalam kehidupannya. Bahkan terkait tentang disiplin ini, Masya Allah, Allah pun bicara di dalam Al-Quran. Allah pun ngomong, ngasih tahu kepada manusia, kepada kaum muslimin seluruhnya, terkait tentang apa yang disebut disiplin, yaitu mempergunakan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman yang tersebut. Saudara sekalian, pemirsa Ujeng Center TV, sahabat Kiai Ujeng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala bahkan mengawali kalimat di dalam surat ini adalah kalimat qasam.
atau kata kosam. Dalam bahasa Indonesianya adalah kata sumpah. Diawali dengan apa tandanya? Yaitu dengan wawul qasam. Waw yang maknanya adalah sumpah. Jemaah sekalian, pemirsa Ujeng Center TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah menekankan ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang waktu sebagai ketentuan kita disiplin atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, min ayatil wahid, pada ayat yang pertamanya kata Allah, wal asri, demi waktu, saudaraku sekalian. Maka kudunya kalau kita agama Islam kita bicara tentang penekanan waktu, Allah mengingatkan kita tentang waktu, maka kudunya umat Islam itu sangat memperhatikan. Kudunya umat Islam itu sangat memperdulikan tentang yang namanya waktu. Jangan sampai ketika kita sebagai umat Islam, tapi kita menyia-nyiakan waktu yang kita punya selama kehidupannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah bicara tentang waktu, saudara sekalian. Allah bicara tentang bagaimana kita disiplin mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innal insana lafi khusrin. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat insan, menggunakan kalimat yang artinya manusia. Sesungguhnya manusia lafi khusrin, ini termasuk kelompok orang yang rugi. Masya Allah, seluruh manusia min zaman Nabi Adam alaihi salam ila zaman Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafi khusrin, yaitu termasuk orang yang rugi dan rugi. Masya Allah. Lalu saudaraku sekalian, yang rugi itu yang bagaimana? Yang rugi itu artinya yang tidak mempergunakan masa kehidupannya di alam dunia ini, masa remajanya, masa dewasanya, masa tuanya, masa kanak-kanaknya di alam dunia ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu termasuk lafi khusrin. Kenapa Allah menggunakan kata al-insan? Ya, karena Allah tahu, karena Allah faham, itu yang namanya manusia. Manusia sering lalai, manusia sering lupa, manusia sering tak terkendali. Lalu bagaimana kemudian manusia agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Lalu bagaimana kemudian manusia bisa menggunakan waktunya dengan semaksimal mungkin tanpa terbuang waktu dengan sia-sia? Gampang. Kita selalu, kalau misalkan kita mau pergi kemana-mana, kita kudu lihat jam, kudu lihat tanda waktu, menentukan pukul berapa, jam berapa. Maka selalu kita menggunakan jam tangan atau waktu, kita harus tahu dan harus mengerti jam berapa itu kita sekarang. Jam berapa waktu itu, biar kita nanti tidak kemudian membuang waktu dengan percuma. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu selalu berada dalam kerugian. Ya. Kecuali siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Masya Allah. Yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Kuncinya iman, saudaraku sekalian, dalam menggunakan waktu ini
Artinya kita bercepat-cepatlah. Jangan sampai ketika ajal kita datang kita belum beriman. Iman itu di dalam agama kita dijelaskan adalah tasdiqum bil qalbi. Kita di dalam hati berazam kita beriman kepada Allah. Wa iqrarum bil lisan. Lalu iman itu harus dinyatakan dengan ucapan. Maka ketika kita ngaku orang Islam, beriman kepada Allah, kita harus mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Jemaah sekalian, Ujeng Center TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ujeng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo kita terus memupuk keimanan sebagai bentuk daripada kita memanfaatkan waktu, disiplin dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita ini ada batasnya. Ada batasnya. Enggak perlu nunggu tua batas itu. Enggak perlu nunggu sakit batas itu. Enggak perlu nunggu musibah dulu batas itu. Tetapi batas itu berlaku bagi siapa saja. Di waktu kapan saja dan di mana saja. Batas itu yang disebut dengan kematian. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Jamaah sekalian, pemirsa Ujeng Center TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh daripada yang menyimak video ini. Ketika kita kemudian tahu ternyata iman itu yang membuat kita tidak rugi, ayo kita kejar, kita pupuk keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk rugi, agar kita termasuk orang-orang disiplin di dalam kehidupan kita apa? Yaitu amil salihah. Orang-orang yang melaksanakan amal saleh. Masya Allah. Amal saleh itu banyak, saudara sekalian. Ini ada salah satunya di sini adalah tentang bagaimana kita kemudian hadir di majlis-majlis ilmu. Itu termasuk amal saleh. Sekarang banyak orang yang, mohon maaf, mungkin nggak banyak orang, ada sebagian orang yang senang hadir di majelis maksiat, tapi malas hadir di majelis-majelis kebaikan, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmiah dan lain sebagainya. Insyaallah, semoga dengan Al-Fakir menyampaikan tentang disiplin, salah satunya cara kita untuk kemudian menegakkan kedisiplinan dalam kehidupan kita, kita jangan sampai rugi dalam kehidupan ini, yaitu adalah dengan kita selalu melaksanakan amal saleh. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Syarat yang pertama tadi, kalau kita nggak mau rugi beriman, kalau kita nggak mau rugi, yang kedua yaitu adalah beramal saleh, laksanakan kebaikan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang zaman dulu melaksanakan kemunkaran pada akhirnya menyesal. Kenapa? Sebelum dia kemudian taubat, Allah sudah memberikan pembatasan kepada dia. Nyawanya berakhir, umurnya selesai. Makanya lan tarji'al ayyam allati madat. Hari-hari yang telah kita lalui, waktu-waktu yang telah kita jalani, itu tidak akan pernah kembali di dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita harus disiplin dalam menjalani kehidupan ini, maka insya Allah waktu yang kita gunakan, waktu yang ada pada diri kita akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Ingat, pekerjaan kita hari ini akan berdampak
di masa yang akan datang. Sukses dan tidaknya kita di masa yang akan datang tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Saudaraku sekalian, jamaah ujian center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para kaum-kaum milenial, kaum-kaum anak muda. Ini diperhatikan. Kadang-kadang kalau ujian perhatikan, anak-anak muda suka berkumpul dengan teman, suka ngumpul dengan kawan-kawan, baik itu banyak ataupun jumlahnya sedang-sedang saja. Ingat kaum milenial bahwa Anda sedang masa di mana Anda pembentukan yang sebenarnya. Anda, para anak muda, adalah sedang proses pembentukan jati diri. Kalau Anda pembentukan jati dirinya suka membuang waktu dengan sia-sia, maka apakah jadinya di masa Anda di masa yang akan datang? Tak kala Anda dalam masa pembentukan jiwa dan raga ini Anda dengan maksimal mempergunakan waktu, maka Anda insya Allah di masa yang akan datang termasuk orang-orang yang sukses, baik sukses di dunia ataupun sukses nanti di akhiratnya. Saudaraku sekalian, jamaah ujian center TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Saudaraku sekalian, ada satu hadis. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara kepada seorang laki-laki, kepada seseorang lah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau tidak salah, 5 pesan daripada beliau. Apa kata Rasulullah? Irtanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah, hai, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Masya Allah. Pertanyaannya kemudian, maksudnya apa waktu yang 5 itu yang mana? Nih, Al-Fakir akan sampaikan insya Allah. Waktu yang 5 itu yang mana? Dan waktu yang 5 kemudian itu yang mana? Insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masya Allah. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wahai kaum milenial, Anda masih muda, maka pergunakanlah waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda membuang waktu dengan sia-sia. Kenapa? Karena ketika Anda datang masa tua Anda tidak memanfaatkan waktu di masa muda, maka menyesalnya tidak akan pernah kembali masa muda itu. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sering orang berkeluh kesah, bercerita, curhat. Orang tua yang curhat. Curhat apa? Curhat tentang kehidupannya di masa dulu. Saya sekarang menyesal, katanya. Kok bisa menyesal? Iya, karena dulu saya malas untuk belajar. Jangankan belajar untuk di sekolah berjam-jam, untuk sekedar masuk sekolah saja saya tidak rajin. Makanya akibat itulah hari ini
saya tidak merasakan apa yang disebut dengan kesuksesan. Coba seandainya waktu saya muda, saya rajin, saya giat dalam belajar, saya rajin ke sekolah, saya memanfaatkan waktu muda saya, sehingga masa tua saya mungkin saya mengalami kesuksesan. Saudaraku sekalian, ini cerita singkat yang sering dikeluhkan oleh orang-orang tua yang kemudian menyesal ketika itu tidak mempergunakan masa mudanya. Masya Allah. Makanya kalau misalkan kita sekarang masih muda, kaum milenial, ayo kita pergunakan masa muda kita. Seperti juga saya juga masih muda, insya Allah. Kenapa? Karena semangatnya harus muda terus. Anak muda fisiknya, tapi semangatnya nggak ada seperti orang tua. Tapi insya Allah kalau orang tua punya semangat terus menerus, insya Allah semangatnya seperti semangatnya anak-anak muda. Saudaraku sekalian, pemirsa Ujeng Center TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak muda itu sangat penting ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, mengkisahkan 7 pemuda di dalam surah Al-Kahfi. Nahnu naqussu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan siapa? Mengkisahkan tadi 7 orang pemuda. Artinya pemuda di dalam agama kita ini sangat urgent, sangat diperhatikan. Maka generasi yang akan datang baik atau tidaknya, maka tergantung daripada generasi muda yang hari ini. Kalau generasi muda hari ini baik, maka insya Allah generasi penerusnya akan baik. Saudara sekalian, pemirsa Ujeng Center TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kalimatnya adalah apa? Kalau tadi masa mudamu kamu pergunakan sebelum datang masa tuamu, lalu kemudian yang kedua adalah sihataka. Yang kedua adalah pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena menurut orang-orang, menurut manusia, sekarang kita di zaman musim bertebaran penyakit. Ingat saudara sekalian, sakit sehat itu Allah yang menentukan. Tapi ada sebab. Maka sebagai umat Islam yang baik, kita harus berada di pertengahan. Jangan berlebihan, jangan juga cuek terhadap isu-isu seperti ini. Kenapa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara yaitu adalah pertengahan. Jangan kita kemudian fokus kepada menjaga kebersihan, tapi kita lupa menjaga akidah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kemudian seakan-akan yakin berlebihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian kita lupa menjaga usaha kita dalam kebersihan untuk tidak terhindar dari berbagai macam penyakit. Subhanallah. Kayaknya waktu terus berjalan. Kalau Al-Fakir sampaikan terus, maka akan begitu panjang. Al-Fakir insya Allah akan menambahkan 1 lagi yang seharusnya menjadi 5, tapi ini baru Al-Fakir sampaikan 3 saja. Yang ketiganya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wadhinaka qabla faqrika." Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa susahmu, sebelum datang masa fakirmu, sebelum datang masa miskinmu. Orang kaya, orang yang berada, insya Allah kalau dipergunakan kekayaannya dengan baik,
maka insya Allah ladang pahala yang besar baginya. Mengeluarkan zakat, siapa yang mengeluarkan? Orang kaya yang mengeluarkan, pahala yang besar buat dia. Berinfak, orang kaya yang bisa mengeluarkannya, orang miskin tidak. Membangun masjid, siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Bangun musola, yang bisa bangun musola siapa? Orang kaya. Berangkat haji, nih Al-Fakir punya program haji atau umroh. Kalau ada yang mau berangkat bareng Al-Fakir, bareng Kiai Ujeng, ayo bisa daftar di sini. Ayo kita berhaji dan berumrah. Masya Allah. Ayolah kita bersama-sama, kita pergunakan masa saat kita lapang, saat kita kaya dengan sebaik-baiknya. Harta yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu waktu kaya kita pergunakan. Ada yang minta sumbangan ke rumah kita, maka kita berikan. Ada anak yatim di lingkungan kita, maka kita santuni. Ini kadang-kadang kita untuk hura-hura ada, tapi untuk membantu orang-orang yang kesusahan tidak ada. Masya Allah, keutamaan itu akan terus kita dapatkan saat kita kemudian memaksimalkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Hal itu kalau kita melihat daripada sejarah Rasulullah SAW terkait betapa Rasulullah SAW itu sangat dermawan. Bahkan saat beliau tidak punya pun beliau tetap dermawan. Saat ada seseorang yang mengetuk pintu di saat menjelang siang, Assalamualaikum. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu tersebut. Ternyata yang mengetuk pintunya Rasulullah SAW, yaitu adalah seorang pengemis. Masya Allah. Seorang Nabi Allah, seorang pemimpin yang besar, tapi membukakan pintu untuk tamunya yang datang ke rumahnya. Kalau orang sekarang enggak, pasti yang bukakan bukan pimpinan, bukan tuan rumahnya, tapi mungkin pembantu. Masya Allah, inilah Rasulullah SAW. Dan yang datang itu adalah bukan orang yang terhormat, tapi seorang pengemis. Masya Allah, seorang peminta-minta. Dan seorang peminta-minta itu, dia minta makan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, hamba belum makan. Ya Rasul, hamba belum makan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersegera menuju istrinya. Wahai istriku, adakah makanan untuk diberikan kepada tamu kita? Lalu kemudian istrinya berkata, ada ya Rasulullah, ada. Tapi ini buat jatah makan kita siang ini. Kalau misalkan kita berikan kepada orang itu, maka kita tidak ada jatah makan. Masya Allah, Rasul mengatakan, berikan saja. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Subhanallah, diberikan makanan itu. Saat tidak punya, bahkan diberikan. Itulah Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia. Kita hari ini, waktu kita nggak punya, kita mau bercita-cita, seandainya saya punya duit yang banyak, maka saya akan sumbang masjid. Seandainya saya punya duit yang banyak, maka saya akan bangun jembatan buat orang-orang lewat. Seandainya saya punya duit yang banyak, maka saya akan sumbang anak-anak yatim. Itu saat tidak punya uang, angan-angan. Tapi saat punya uang, ada panitia datang ke rumahnya, pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan majlis misalkan, tidak memberikan sedikit pun, cuma ucapan yang disampaikannya, mohon maaf, astagfirullahaladzim.
Ghinaka qabla fakrika, pergunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Subhanallah. Menginfakkan harta di jalan Allah itu adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur kepada nikmatku yang aku berikan kepada kalian, aku kasih kau berupa harta engkau pergunakan dengan sebaik-baiknya, membelanjakan harta engkau di jalanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan tambahkan itu bagi kamu. Tapi jika kalian tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Saudara sekalian, pemirsa Ujeng Center TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian kita. Insya Allah nanti akan kita sambung pada bagian-bagian yang berikutnya. Ingat pesan Al-Fakir, pesan Kiai Ujeng apa? Yang pertama yaitu marilah kita pergunakan waktu. Marilah kita menjadi manusia yang disiplin. Inilah pembiasaan kalau kita orang Islam yang sebenarnya, yang hakikatnya. Orang Islam hidupnya harus disiplin. Kalau tidak disiplin, seakan-akan kita mengingkari ajaran Islam yang mulia. Nauzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang disiplin, termasuk Al-Fakir. Mudah-mudahan Al-Fakir bisa disiplin dan istiqomah di dalam kebaikan. Kenapa? Karena penyampaian itu mudah, tapi pelaksanaan itu berat. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kita dan kita bisa mempergunakan masa kita dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.